Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 287A Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Perkenalkan, saya Dedi Sutomo sebagai observer. Dan saya Novida Ismaziza sebagai coach. Dan saya Usfatun Hasanah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, makasih Bu. Silakan. Ya, ini kasih. Bagaimana kabarnya kok ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Kalau Pak Dedi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sudah sehat. Nah ini Bu, hari ini Pak Jenengan akan melakukan kegiatan coaching. Iya benar Pak. Bagaimana, sudah siap belum? Insya Allah siap Pak. Oke, kemudian kita server beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu. Yang pertama mengenai praktek coaching yang dilaksanakan kemarin. Bagaimana Bu kira-kira selama? Wah, itu adalah pengalaman pertama saya melakukan coaching Pak. Jadi saya merasa nervous, deg-degan, terus masih belum terbiasa menggunakan alutsista Pak. Oke, baik, jadi karena untuk biasa ya. Nah, Semoga kegiatan dan ini lancar ya. ya amin. Terima kasih Pak. Oke, sesuai dari kemarin dari materi tentang topik nilai tentang percakapan coaching. Menurut kita yang akan melaksanakan. Saya memang benar ingin ini Pak. Kebetulan saya ingin mengetahui Ya. rubriknya. Jadi supaya saya bisa mengetahui tingkat keberhasilan saya dalam melaksanakan coaching. Kebetulan coaching saya itu besok adalah USWA. Jadi saya ingin tahu rubriknya supaya saya bisa mengetahui tingkat keberhasilan saya melaksanakan coaching. Oke, baik. Oke, dalam selanjutnya kita proses coaching ini ada 3 kompetensi yang Iya. harus dilakukan, yaitu kajian penuh, mendengarkan serta tujuan terakhir berikut ya. Iya. Oke, kira-kira dari kompetensi coaching apa yang ingin Bu Novi kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak. Ya. Karena menurut saya dengan saya melakukan kehadiran penuh, nanti saya bisa fokus. Kemudian saya bisa menggali kompetensi yang dimiliki coaching saya itu dengan lebih dalam lagi Pak. Dengan fokus saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di Bogor. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bu Novi dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin dapat mengenali kompetensi yang dimiliki coaching saya Pak. Yaitu misalnya nanti kebetulan Bu Uswa ya Pak, saya ingin Bu Uswa itu bisa mengungkapkan ide kreatifnya, kemudian bisa merancang rencana aksinya Pak, kemudian bisa melaksanakan hingga sampai ke bertanggung jawab terhadap aksi tersebut. Nah, terima kasih Novi sudah apa yang didengarkan dalam menggunakan kompetensi coaching. Kapan dan semuanya coaching? Sebenarnya rencananya hari ini, berhubung sudah kegiatan undangan mendadak, sehingga besok insya Allah jam 8. Oh ya, semoga coaching kali ini bisa lancar ya. Dan nanti saya akan nanti lihat coaching yang dilakukan
Kemudian nanti saya juga akan cek sesuai dengan pertanyaan dan bagaimana proses belajarnya, apakah nantinya sudah lengkap atau biasa saja. Silakan ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Dede. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya kembali dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum Bu Uswa dan Mbak Didi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi observer nih Pak? Iya, siap. Oke. Untuk Bu Uswa bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau kabarnya belum sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya Bu, sesuai janji kemarin ya Bu, katanya Bu Uswa mau curhat nih sama cerita-cerita. Mau cerita terkait apa Bu? Begini Bu, belakangan ini saya kurang bersemangat rasanya mengajar anak-anak di kelas itu. Bagaimana tidak? Kalau anak-anak seketika belajar tidak bersemangat Bu. Akhirnya saya jadi tidak bersemangat juga Bu. Saya jadi galau dan bingung gitu Bu. Berarti ini kira-kira tujuan yang ingin didapatkan Bu Uswa dari kegiatan ini apa Bu? Saya ingin bisa meningkatkan motivasi dan semangat anak-anak dalam belajar. Meningkatkan motivasi ya Bu ya, Iya. dan semangat dalam belajar. Baik, coba Bu Uswa cerita kepada saya apa yang Bu Uswa rasakan saat ini Bu. Saya merasa saat mengajar murid tidak memperhatikan saya, dan ini membuat saya kurang bersemangat. Maksudnya ini muridnya itu tidak mau belajar atau bagaimana Bu? Ya, tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, Iya. murid-murid kurang bersemangat ketika saya di kelas. Oh gitu. Iya. Ya baik-baik. Saya mengerti maksudnya Bu Uswa. Sekarang bisa Ibu jelaskan Bu bagaimana proses pembelajaran yang Bu Uswa lakukan di kelas? Seperti apa Bu? Ya seperti biasa Bu, berdoa, dilanjut persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan menyimak, mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas itu Bu, mereka kurang bersungguh-sungguh. Nah, kalau begitu Bu Uswa bisa cerita tidak terkait selama ini yang sudah Bu Uswa lakukan yang bisa membuat murid Bu Uswa itu bersemangat itu apa Bu? Saya sudah mengajak bermain dalam pembelajaran Bu, ice breaking. Saya mengadakan diskusi kelompok, ya, memutar video, juga belajar di luar kelas. Tapi mulai terlihat bersemangat lagi Bu. Oh baik, tadi dilakukan ice breaking, kemudian bermain dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Itu semua apakah sudah Ibu laksanakan di setiap kegiatan, setiap hari seperti itu Bu? Di semua mata pelajaran? Tidak Bu, kadang-kadang hal tersebut saya lakukan pada mata pembelajaran tertentu seperti matematika, SPDP, seperti itu. Sedangkan mata pelajaran lain sangat jarang atau bahkan tidak pernah. Berarti kalau saya simpulkan anak-anak ini semangat belajar itu di mata pelajaran tertentu ya Bu ya, seperti SPDP tadi sama matematika begitu, sedangkan di mata pelajaran lain itu kurang bersemangat, benar Bu? Iya, betul Bu. Jadi saya merasa semangat anak-anak dalam belajar itu kurang konsisten, belum mesti dia. Kadang semangat, kadang tidak. Baik. Berdasarkan penjelasan Bu Uswa barusan ya Bu, apa yang bisa Bu Uswa simpulkan Bu? Selama ini saya belum bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di seluruh mata pelajaran. Jadi seharusnya saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, baik, berarti sekarang Bu Uswa sudah tahu ya Bu yang menyebabkan anak-anak itu kadang semangat, kadang tidak, dan ini berpengaruh pada semangatnya Bu Uswa.
Bu Uswa sudah mengerti Bu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Iya Bu, selama ini saya masih belum menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di seluruh mata pelajaran. Jadi seharusnya saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid untuk seluruh mata pelajaran Bu, sehingga anak-anak selalu bersemangat dalam belajar. Berdasarkan penjelasan Bu Uswa tadi Bu, apa yang bisa Bu Uswa simpulkan Bu terkait hal ini? Selama ini saya masih belum bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di seluruh mata pelajaran Bu. Jadi seharusnya saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, dan itu untuk seluruh mata pelajaran seperti itu Bu, sehingga anak-anak selalu bersemangat dalam belajar. Berarti sekarang Bu Uswa sudah memahami ya Bu apa yang menyebabkan anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran, kadang semangat, kadang tidak. Hal itu kan yang menyebabkan Bu Uswa jadi tidak bersemangat gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah saya sudah. Ada kendala lagi Bu selain itu? Sepertinya tidak Bu, saya hanya ingin murid bersemangat, itu aja. Dari penjelasan Bu Uswa ini Bu, kira-kira rencana ke depannya ingin Bu Uswa perbaiki apa Bu? Saya akan berusaha mengatur suasana hati saya sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid. Ya, baik. Selain mengatur suasana hati Bu, ada lagi yang bisa Bu Uswa terapkan Bu? Saya akan meminta bantuan kepada Bu Rinda Bu. Saya akan berkolaborasi dan belajar bersama. Nah, berarti yang ada yang membantu ya Bu nanti ya, Iya. kolaborasi. Nah, dari hasil diskusi ini Bu, komitmen apa yang akan Bu Uswa lakukan? Jadi ada komitmen dalam diri Bu Uswa memperbaiki hal ini, apa Bu kira-kira? Baik, yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya, memperbaiki ya, dan yang kedua memperbaiki pembelajaran di kelas saya, dan mengajak Bu Rinda berdiskusi, berkolaborasi, dan belajar bersama. Wah, bagus sekali Bu, semangat ya Bu, semoga berhasil. Bu Uswa pasti bisa Bu. Semangat juga Bu Iya, Novi. semoga murid-muridnya setelah ini merindukan kehadiran Bu Uswa di kelas ya Bu ya. Amin. Iya. Saya merasa lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Didi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya sangat baik Pak. Pak Didi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Oh iya Bu, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya terhadap proses coaching yang sudah dilakukan kemarin. Apa memang sekarang Kebetulan saya sedang tidak sibuk Pak. Wah, saya jadi penasaran ini Pak. Apakah sudah berhasil? Apa justru harus ada perbaikan ya Pak? Nah, sebelum saya menyampaikan, saya akan tanya dulu ke Novi. Kemarin pada saat coaching, hal apa saja yang sudah dilakukan berkaitan dengan potensi yang ingin dicapai? Saya sudah hadir secara penuh Pak. Berusaha fokus pada coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kompetensi coaching, dan semua itu sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Hasil observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching Novi itu sudah sangat baik. Pada pra-observasi itu menyampaikan bahwa ingin mengembangkan terhadap potensi kategori penuh. Di sini, saya mengamati bahwasanya ibu sudah dapat melakukan dengan sangat baik. Ibu sudah menjadi pendengar setia, lakukan coaching, memberikan pertanyaan bobot, dan buat ikut menjadi lebih merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, serta berhasil melakukan terus dalam melakukan tindakan aksi yang telah disusun dengan definisi. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Pak atas observasi dan penilaiannya. Sama-sama Bu. Oh iya Bu, lalu potensi apa lagi rencananya yang akan dikembangkan terkait coaching? Saya ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif Pak. Wah, harus kita apa saja dulu yang akan dilakukan dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif.
Saya akan fokus penuh pada coaching, kemudian melakukan kontak mata, serta saya juga akan ini Pak, mengamati isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh, dan juga ada bicara dari coaching. Dengan demikian itu saya dapat lebih mudah dalam mengambil kognisi coaching Pak. Wah, sangat bagus. Sebenarnya ada apa lagi Bu yang akan dilakukan selain untuk mengembangkan potensi alternatif? Ada Pak, saya akan melakukan refleksi di setiap kegiatan yang saya lakukan. Saya juga mencari referensi-referensi Pak terkait kiat-kiat bagaimana mengembangkan kompetensi meningkatkan aktif. Gitu Pak. Mulai kapan kira-kira akan dilakukan? Insya Allah secepatnya Pak. Wah, semangat ya Bu ya. Semoga berhasil. Iya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Pak Deddy juga semangat ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.